Halo Bunda, mau bilang terima kasih karena Bunda sudah memperhatikan gizi seimbang saat memberikan bayi ASI. Soalnya apa yang Bunda makan sangat erat hubungannya dengan produksi air susu Bunda yang sangat dibutuhkan oleh si bayi dalam pertumbuhan kembangnya. Mau tanya, menurut Bunda apa sih gizi seimbang itu? Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Di Indonesia, prinsip gizi seimbang digambarkan dalam bentuk tumpeng gizi seimbang atau TGS yang dirancang untuk membantu setiap orang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat, yang pasti sesuai dengan berbagai kebutuhan menurut usia dan sesuai keadaan kesehatannya ya. Gizi seimbang ini mengandung 3 zat gizi utama, yaitu yang pertama zat tenaga yang terdiri dari karbohidrat dan lemak, zat pembangun yang terdiri dari protein, yang ketiga zat pengatur yang terdiri dari vitamin dan mineral. Gizi seimbang pada ibu menyusui dapat diartikan bahwa konsumsi makanan ibu menyusui harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayinya. Gizi seimbang pada saat menyusui merupakan suatu yang penting bagi ibu menyusui karena sangat erat kaitannya dengan produksi air susu. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang baik bagi ibu menyusui akan berpengaruh terhadap status gizi ibu menyusui dan juga tumbuh kembang bayinya. Komponen-komponen di dalam ASI diambil dari tubuh ibu sehingga digantikan oleh komponen makanan Nah, manfaat gizi seimbang pada ibu menyusui itu yaitu yang pertama untuk melakukan aktivitas, melakukan berbagai proses di dalam tubuh, mengembalikan alat-alat kandungan ke keadaan sebelum hamil sebagai cadangan dalam tubuh, serta erat kaitannya dengan produksi ASI yang diperlukan oleh bayi untuk pertumbuhannya. Jika ibu berhasil memenuhi gizi seimbang ini, maka pertumbuhan bayi juga akan berhasil dan tubuh ibu bisa menjadi sehat dan kuat serta kualitas dan kuantitas pada produksi ASI juga menjadi lebih baik. Kebutuhan gizi seimbang saat menyusui itu yaitu seperti energi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, serta cairan. Kebutuhan gizi seimbang saat menyusui yaitu diantaranya energi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, serta cairan. Kebutuhan gizi ibu menyusui ini yaitu meningkat dibandingkan dengan tidak menyusui dan saat hamil. Ibu dalam 6 bulan pertama menyusui membutuhkan tambahan energi sehingga total kebutuhan energi selama menyusui meningkat menjadi 2.400 kalori per hari yang akan digunakan untuk memproduksi ASI untuk aktivitas ibu sendiri, yang dalam pelaksanaannya biasanya dapat dibagi menjadi 6 kali makan atau 3 kali makan utama dan 3 kali lagi makan selingan sesuai dengan pedoman gizi seimbang yang dianjurkan. Kebutuhan gizi lain juga yang akan meningkatkan selama menyusui. Yang pertama itu karbohidrat.
Nah, saat 6 bulan pertama menyusui, kebutuhan ibu meningkat sebesar 65 gram per hari atau setara dengan 1,5 porsi nasi. Yang kedua yaitu protein, sangat diperlukan untuk peningkatan produksi air susu. Nah, ibu menyusui membutuhkan tambahan protein sebesar 17 gram atau setara dengan 1 porsi daging 35 gram dan 1 porsi tempe 50 gram. Tidak hanya itu, ibu menyusui juga membutuhkan lemak. Nah, lemak itu berfungsi sebagai sumber tenaga dan berperan dalam produksi ASI serta membawa vitamin yang larut lemak dalam ASI. Kebutuhan minyak dalam tumpeng gigi seimbang sebanyak 4 porsi atau setara dengan 4 sendok teh minyak atau 20 gram. Lemak yang diperlukan untuk ibu menyusui yaitu lemak tak jenuh ganda seperti omega 3 dan omega 6. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu vitamin dan mineral. Ibu menyusui membutuhkan banyak vitamin dan mineral dan lebih banyak daripada ibu hamil. Kadar vitamin dalam ASI sangat dipengaruhi oleh vitamin yang dimakan oleh ibu. Jadi, suplementasi vitamin pada ibu akan menaikkan kadar vitamin ASI. Vitamin yang penting dalam masa menyusui adalah vitamin B1, B6, B2, B12, vitamin A, yodium, dan selenium. Jumlah kebutuhan vitamin dan mineral yaitu 3 porsi sehari dari sayuran dan buah-buahan. Nah, ibu menyusui ini juga rentan terhadap kekurangan gizi. Untuk mencegahnya, hanya perlu memerlukan suplemen baik berupa makanan maupun vitamin dan mineral yang khususnya mengandung vitamin A dan zat besi. Kemudian yang selanjutnya yaitu cairan. Ibu menyusui sangat membutuhkan cairan agar dapat menghasilkan air susu dengan cepat. Yang dianjurkan yaitu minimal 2-3 liter air per hari atau lebih dari 8 gelas air. Bisa juga yaitu sekitar 12-13 gelas seharinya ya. Terutama saat udara panas. Banyak berkeringat dan demam sangat dianjurkan untuk minum lebih dari 8 gelas sehari. Nah, waktu minum yang paling baik adalah pada saat bayi sedang menyusui atau sebelumnya, sehingga cairan yang diminum bayi dapat diganti. Kebutuhan cairan diperoleh dari air puting susu ibu, kemudian jus buah-buahan dan air yang tersedia di dalam makanan. Untuk mengetahui terpenuhnya energi dengan cara menimbang berat badan, bila terjadi penurunan lebih dari 0,9 kilo per minggu setelah 3 minggu pertama menyusui, berarti kebutuhan kalori tidak tercukupi sehingga akan mengganggu terjadi produksi ASI. Nah, sumber gizi yang seimbang itu bisa didapatkan dari kayak kalau misalnya karbohidratnya itu dari nasi, ubi, kentang, singkong, bihun, mie, roti, makaroni, dan jagung. Sementara untuk protein hewaninya, kita bisa dapat dari ikan, daging, telur, unggas, susu, dan hasil olahannya. Kemudian bisa juga kalau misalnya untuk protein nabatinya dari tahu tempe, kacang-kacangan, dan hasil dari olahan susu kedelai atau dari kedelai. Nah, untuk lemaknya, kalau lemaknya tuh kan ada dua ya, ada omega 3 dan omega 6. Nah, apa sih itu omega 3 dan omega 6? Yaitu DHA yang merupakan asam lemak omega 3 yang penting dan dibutuhkan oleh bayi untuk perkembangan otak. Nah, Bunda dapat memperkaya DHA dalam ASI dengan mengkonsumsi ikan 2-3 kali per minggu. Nah, kalau omega 3 itu biasanya ada di ikan salmon, tuna, kakap, tongkol, kemuru, tenggiri, sarden, dan cakalang. Sementara untuk omega 6 biasanya itu dari minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak bunga matahari.
Sementara untuk vitamin dan mineralnya seperti misalnya nih zat besi kita bisa dapat dari kuning telur, hati, daging, makanan laut, ikan dan kerang, serta kacang-kacangan dan sayuran hijau. Yodium bisa didapatkan oleh ibu dari minyak ikan, ikan laut dan garam yang beryodium. Sementara kalsium yaitu dari susu, keju, teri, kacang-kacangan. Vitamin A dari kuning telur, hati, mentega, sayuran berwarna hijau dan buah berwarna kuning. Kemudian vitamin C. Nah, vitamin C ini biasanya kita dapatkan dari buah-buahan yang memiliki rasa kecut gitu, kayak asem gitu kan. Seperti jeruk, mangga, sirsak, apel, tomat dan yang lainnya. Kemudian untuk vitamin B1 dan B2 kita bisa dapat dari padi, kacang-kacangan, hati telur, kemudian ikan. Nah, untuk pantangan ibu menyusui, biasanya pantangan itu mitos atau fakta ya, Bu? Kita bahas ya. Yang pertama, katanya ibu dilarang makan ikan laut karena dianggap akan menyebabkan ASI jadi amis. Faktanya, kandungan ikan laut seperti protein, mineral, dan lemak sangat bagus untuk tumbuh kembang bayi. Yang kedua yaitu ibu menyusui tidak diperbolehkan untuk minum es karena dapat membuat bayi menjadi besar. Nah, sementara padahal minum es ini tidak ada hubungannya dengan perkembangan bayi. Kecuali kalau misalnya pada saat hamil. Kalau pada saat hamil pun paling itu kalau buat air esnya itu boleh. Tapi kalau buat kayak es krim atau yang mengandung gula itu sebaiknya dikurangi. Kemudian ibu menyusui tidak boleh makan makanan yang pedas karena dapat menyebabkan alergi. Pada kenyataannya, makanan pedas tidak ada hubungannya dengan alergi atau daya tahan tubuh bayi. Makanan pedas dan bergas secara normal ditoleransi oleh kebanyakan bayi. Namun, pada dasarnya tidak ada makanan tertentu yang harus dihindari pada ibu menyusui. Beberapa bumbu dengan rasa yang kuat seperti kari dapat mempengaruhi ASI namun tidak memberikan efek yang buruk pada bayi. Bila ibu merasa kekecewaan pada bayinya, tidak ada ruginya bagi ibu untuk tidak mengonsumsi makanan tersebut lagi. Menurut Atika dan Erna dan Dwi dan lainnya, agar tetap dapat menjaga kualitas terhadap beberapa hal yang perlu dihindari oleh ibu menyusui, di antaranya yang pertama, hindari mengonsumsi alkohol. Karena konsumsi minuman beralkohol di masa menyusui dapat menghambat pelepasan oksitosin, yaitu hormon yang menyebabkan kontraksi sel sekitar alveoli sehingga akan mengganggu produksi dan kualitas ASI yang dihasilkan. Kemudian, jangan diminum obat-obatan kimia dengan sembarangan tanpa sepengetahuan dokter atau tenaga kesehatan, karena beberapa zat yang terkandung dalam obat dapat meresap ke dalam air susu. Hindari rokok karena zat nikotin bisa meracuni bayi. Nah, makanya buat para bapak-bapaknya atau ada saudaranya yang merokok, kalau misalnya lagi di rumah suruh di luar aja, agak jauhan rokoknya. Kemudian ibu menyusui dianjurkan untuk membatasi kopi, teh, dan soda. Batasi konsumsi 2-3 gelas teh, kopi, dan soda dalam sehari. Loh, kok kafein? Gimana dong? Kan aku suka ngopi. Kafein yang terdapat dalam kopi dan teh yang dikonsumsi ibu akan masuk ke dalam ASI, sehingga dapat berpengaruh terhadap bayi tidak baik untuk tubuhnya karena metabolisme bayi yang belum siap untuk mencerna kafein. Nah, konsumsi kafein pada ibu
juga berhubungan dengan rendahnya pasokan ASI. Selain itu, ibu menyusui yang mengonsumsi kafein lebih dari batas yang dianjurkan memiliki kandungan zat besi dalam ASI-nya 30% lebih rendah daripada ibu menyusui yang tidak minum kafein. Terus gimana dong? Nah, bentar ya. Bila dikonsumsi masih dalam batas, kafein yang terdapat di dalam teh dan kopi akan dilewatkan ke dalam ASI, dan kebanyakan bayi tidak terganggu oleh itu. Jika bayi tidak tidur dengan baik atau mudah marah, mungkin bisa mulai dibatasi atau menghindari kafeinnya. Bayi yang baru lahir mungkin akan lebih sensitif terhadap kafein dibandingkan bayi yang lebih tua atau lebih lama. Ibu menyusui sering kekurangan energi karena kebutuhan ibu menyusui yang meningkat tidak diimbangi dengan pola makan bergizi yang seimbang. Adapun dampak kekurangan gizi bagi ibu menyusui akan mempengaruhi ibu serta bayinya. Kalau pada bayi, yaitu proses pertumbuhan kembangnya tuh terganggu, daya tahan tubuh menjadi menurun sehingga bayi mudah sakit, mudah terkena infeksi, menimbulkan gangguan pada mata ataupun tulang. Sementara untuk ibu, yaitu gangguan pada mata, kemudian terjadinya kerusakan gigi dan tulang, mengalami kekurangan gizi dan darah, kualitas ASI menjadi menurun. Nah, jadi dapat disimpulkan, makanlah sumber protein sebanyak 2-3 kali sehari, seperti misalnya daging, telur, tempe, dan kacang-kacangan. Makanlah 3 porsi per hari dari sayuran-sayuran yang berwarna hijau hingga kuning. Makanlah 2-5 porsi buah per hari. Masukkan biji-bijian seperti roti gandum, pasta, sereal, oatmeal dalam pengaturan makanan. Kemudian, minum air sekitar lebih dari 8 gelas per hari untuk memuaskan dahaga. Dianjurkan juga untuk minum 1 atau 2 gelas susu setiap hari, atau mengonsumsi produksi susu sebanyak 3 porsi per hari. Pantangan yang ada pada ibu hamil tidak berlaku untuk ibu menyusui. Oke semuanya, demikian video gizi seimbang yang dapat saya sampaikan. Selebihnya semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih. See you, bye-bye.